Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas ibadah puasa kita selama di bulan Ramadan ini. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh, amal ibadah, terlebih di bulan puasa seperti saat ini. Di dalam bulan Ramadan ini, yang namanya puasa Ramadan sudah sama kita ketahui bahwa hukumnya adalah wajib atau fardhu ain. Setiap mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, maka dihukumi wajib untuk melaksanakan puasa ini, yaitu puasa Ramadan. Nabi SAW juga pernah bersabda yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan, landasannya iman dan ihtisab, beriman kepada Allah dan ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah, maka mendapatkan ampunan dosa, ghufira ma taqaddama min dzambi, yaitu dosa-dosa yang lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk pada pembahasan materi yang akan saya sampaikan mengenai tentang hal-hal yang membatalkan puasa, sedikit kita singgung daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya bacakan, yang artinya barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dosa-dosa yang lalu diampuni. Nah, kita dalam memahami hadis ini, yaitu jangan kita mempunyai persepsi bahwa dosa-dosa kita yang lalu bahkan yang akan datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menganggap sesuatu atau hari-hari esok bahwa dosa-dosa kita itu telah diampuni, sehingga kita bermalas-malasan dan bahkan mungkin tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, karena kita menganggap bahwa dosa yang lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada hadis yang membicarakan tentang jaminan diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, artinya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Nah, ini sedikit daripada arti daripada apabila dosa-dosa kita yang akan datang diampuni. Artinya bukan kita sudah dijamin dosa kita sudah diampuni semuanya, artinya kita dijaga oleh Allah sababiah daripada suatu amal yang kita lakukan ini, sehingga kita mendapatkan jaminan ampunan dosa yang lalu dan yang akan datang. Artinya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak berbuat yang menimbulkan dosa. Itu maksud daripada diampuni dosa yang akan datang.
Nah, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa puasa itu tadi hukumnya adalah wajib yang kita laksanakan sebagai muslim atau muslimah, tetapi juga kita perlu mengetahui di dalam ibadah puasa ini ada perkara-perkara yang bisa membatalkan daripada puasa Ramadan tersebut. Pemirsa di saat Sidikiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan kurang lebih ada 10 yang membatalkan ibadah puasa kita. Saya mengambil daripada materi yaitu kitab Fathul Qorib atau Takrib. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'a. Ada 10 perkara, 10 macam yang membatalkan daripada puasa di bulan Ramadan ini. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua yaitu ma wasala amdan ilal jawfi al munfatihi au ghairil munfatihi kal wusuli min ma'munatin ila ro'si. Yang membatalkan puasa kita di bulan Ramadan yang pertama dan yang kedua adalah sesuatu yang sampai kepada lubang atau kepada tenggorokan dengan sengaja, seperti makmumatin ila ro'si, seperti obat atau nutrisi yang masuk ke ubun-ubun kepala. Maksudnya apa? Yang pertama yang kedua yang bisa membatalkan daripada puasa kita yang dengan disengaja sampainya sesuatu kepada salah satu lubang atau beberapa lubang yang ada di anggota badan kita. Di sini dijelaskan wal muradu imsaku shaimi an usuli ainin ila ma yusamma jaufan. Jadi apabila ada sesuatu benda apapun yang masuk kepada beberapa lubang di anggota badan kita, misalkan lubang hidung, lubang mulut dan lubang telinga, nah maka ini tidak dibatalkan kalau kita gunakan ketika kita misalkan sedang berwudu. Tetap kita mendapatkan kesunahan wudu. Yang terpenting si air wudu tersebut tidak melebihi daripada yang pertama, kalau kita berkumur tidak melebihi daripada rongga kita, kalau kepada di hidung tidak melebihi daripada lubang yang ke atas, dan pun begitu pun telinga. Jadi tetap kita mendapatkan kesunahan wudu kalau sesuatu yang masuk itu ketika kita sedang berwudu. Lain halnya ketika kita sengaja. Nah maka apapun itu jika dilakukan dengan sengaja maka bisa membatalkan puasa kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada sesuatu yang sampai kepada kerongkongan atau lubang dengan sengaja, maka itu bisa mengakibatkan batalnya puasa kita. Wasalisu al-hanaqatu fi ahadis sabilain. Yang ketiga yang bisa membatalkan puasa kita adalah suntik di salah satu dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Wa huwa dawaun yuhqanu bihil maridu fi qubulin au duburin. Dijelaskan bahwa apabila obat itu disuntikkan kepada orang yang sakit melalui kubul dan duburnya. Apabila ada seseorang yang sedang sakit lalu dimasukkannya obat melalui dua jalan tadi, kubul dan dubur, maka ini bisa membatalkan daripada puasa kita di bulan Ramadan. Berbeda dengan disuntik kepada anggota yang lain, dan itu ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Tetapi kalau kita sedang sakit terus diinfus, nah ini ada yang mengatakan kalau kita diinfus ini posisi kita sedang dalam keadaan berpuasa, maka puasanya batal kalau kita diinfus. Kenapa?
Karena di infus itu memasukkan salah satu nutrisi yang membuat badan kita menjadi segar dan lebih kuat lagi. Maka dengan landasan inilah di infus menjadi sebab batalnya puasa kita. Tetapi kalau disuntik dengan jalan-jalan yang lain yang tidak berdampak kepada kesehatan kita, menambah stamina kita, maka itu ada yang berpendapat tidak membatalkan daripada puasa kita. Selanjutnya, warabi'u al-qai'u amdan. Yang keempat yang membatalkan puasa itu adalah al-qai'u amdan, artinya muntah dengan sengaja. Fa illam yata'ammad lam yabtulu shaumuhu kama sabaq. Apabila tidak disengaja, maka puasanya tidak batal, sebagaimana kita telah bahas atau pernah kita dengar di ceramah-ceramah atau di penjelasan-penjelasan guru-guru kita. Jadi yang keempat yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Misalkan ada seseorang yang alergi, ketika dia mencium baunya durian, itu dia akan mengalami muntah-muntah. Nah, jadi dia punya salah satu alergi. Kalau dia mencium baunya durian, maka dia akan muntah. Ketika datang bulan Ramadan, dia memang sengaja bahwa di depan itu ada tukang durian. Biasanya dia tidak melalui jalan itu, tetapi dia niat dengan sengaja melalui jalan itu sehingga dia mencium aroma bau durian tersebut, sehingga mengakibatkan dia atau dirinya muntah. Nah, ini juga termasuk membatalkan daripada puasa, walaupun hanya alergi, apalagi disengaja dengan dicolok-colok dan lain sebagainya. Nah, itu lebih parah lagi, lebih jelas lagi bisa membatalkan puasa kita. Selanjutnya wal khamisu, yang kelima, yaitu al-wat'u amidan fil farji fala yaqturu shaim bil jima nasian kama sabaq. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah bersetubuh atau jima dengan disengaja. Hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja bisa membatalkan puasa. Bahkan tidak sampai di situ, bukan hanya batal puasa tetapi juga mendapatkan kafarat, yaitu nanti akan membayar kafarat selama puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan fakir miskin sebanyak selama 60 hari sampai batasan si anak itu kenyang, bisa 50.000 dan seterusnya. Itulah membatalkan puasa yang kelima. Selanjutnya yang keenam wasadisu al-inzalu, yang membatalkan puasa. Yang keenam itu adalah inzal. Apa itu inzal? Wa huwa khuruzul mani. Inzal itu adalah keluarnya mani an mubasyiratin, daripada bersentuhannya kulit, bila jima'in, tanpa berjima. Tanpa berjima, tanpa berhubungan suami istri, hanya bersentuhan kulit, muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Nah, jadi keluarnya mani atau inzal, khurujul mani, keluarnya mani dari sentuhan kulit itu bisa mengakibatkan puasa kita menjadi batal atau bisa menyebabkan puasa kita menjadi batal walaupun tanpa jima, hanya bersentuhan kulit. Dan juga dikeluarkannya dengan tangannya sendiri atau dengan tangan orang lain atau istrinya atau dengan alat apapun. Ketika mengakibatkan keluarnya mani, maka itu bisa menyebabkan puasanya menjadi batal. Nah, yang terpenting adalah inzalul mani, keluarnya air mani.
Tetapi an khurujil mani bil ihtilami fal iftara bihi jazman. Ketika si mani itu keluar sebab ihtilam, mimpi jima, misalkan di siang hari kita tertidur lelap, dalam posisi kondisi tertidur lelap tersebut kita bermimpi jima, ihtilam, mimpi bersetubuh. Di dalam mimpi itu sedang bersetubuh sehingga mengakibatkan keluarnya mani. Apakah puasanya batal atau tidak? Fala iftara bihi jazman. Maka di sini dikatakan puasanya tidak batal kalau keluar maninya dalam keadaan kita sedang tidur dan bermimpi. Tetapi kalau dengan sengaja bersentuhan kulit atau memandang sesuatu dengan syahwat yang berlebihan mengakibatkan keluarnya mani, maka itu menjadi sebab batalnya puasa. Wasabiu ila akhiril asyarati, yang ke-7 sampai yang ke-10 yang membatalkan puasa itu adalah al-haidu wan nifasu wal junudu waridatu. Dari yang 7 sampai yang ke-10 yang membatalkan puasa, haid, nifas, berlaku untuk perempuan. Apabila seorang perempuan, seorang wanita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan di siang hari atau masih di pagi hari jam 7, jam 8 atau siang hari atau bahkan menjelang berbuka puasa, dia datang haid, maka seketika puasanya batal. Dan juga begitu orang yang gila. Ketika dia datang gila, maka puasanya batal. Dan juga orang yang murtad. Famata toro'a syai'un minha fi asna'i shaum abtalahu. Yang 4 ini, haid, nifas, gila, dan murtad, apabila datangnya sesuatu dari yang 4 ini di tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Kalau perempuan lagi haid di siang hari, tiba-tiba datang haid, maka batal puasanya, apalagi nifas. Orang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba datang gila. Bisa juga kan dia stres dan lain sebagainya, depresi, mengakibatkan dia gila, tidak sadarkan diri, atau ayan dan sejenisnya, itu bisa membatalkan daripada puasanya. Dan juga orang yang murtad. Misalkan ada seorang muslim atau muslimah menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib dilaksanakan, nah maka dengan otomatis dia telah murtad dan bisa menyebabkan batalnya puasa. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 10 perkara yang bisa membatalkan daripada puasa Ramadan kita khususnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ini, puasa kita agar lebih berhati-hati lagi sehingga kita terhindar daripada perkara-perkara yang berpotensi bisa membatalkan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada 3 derajat tentang puasa itu sebetulnya. Ada shaumul awam, ada shaumul khawas, ada shaumul khawasil khawas. Jadi yang kita bahas ini berkaitan dengan yang membatalkan yang sifatnya zahir. Ada yang bisa membatalkan dari sisi pahalanya, dari sisi hakikatnya, seperti berbohong, bergibah, memandang mata dan sebagainya macamnya. Nah, ini bisa membatalkan pahala puasanya. Nah, kalau yang ini, kalau dilanggar tadi 10 perkara ini, apabila kita langgar maka puasanya batal. Ada yang puasanya tetap berjalan, tidak batal, tetapi pahalanya yang rusak, pahalanya yang hilang. Berdusta, berbohong, ghibah, adu domba, riya, pokoknya penyakit-penyakit hati yang ia lakukan ketika dalam puasa atau anggota badan dia gunakan untuk syahwatnya, secara
zohir syariat tidak batal puasanya, tetapi secara hakikat bisa batal puasanya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita dari sini dan seterusnya sampai kita meninggal husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami yang saya sampaikan ini. Yang benar mutlak datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Khudz ma shafa wa da' ma qadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.